ikhlas kan iku sampun takdir kula damel napa? Damel mbiyantu main. Ini sedih, mboten gadah jeding, mboten gadah napa rezeki amba niku. Kula kadang-kadang ngesiram teng griyane saudarane nggih sungkan. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Semua orang berhak atas anugerah keindahan alam yang diberikan Yang Maha Kuasa. Dan manis pahitnya perjalanan hidup yang dilalui sedikit banyak ditentukan oleh perjuangan masing-masing orang itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan menggantungkan hidup pada olahan kerupuk ini. Ya, keberadaan industri rumahan seperti ini seolah memberi sedikit jalan keluar bagi para kaum papa pencari kesejahteraan hidup. Tak ada batasan tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Sebab yang dibutuhkan hanyalah ketekunan serta kemauan untuk terus berusaha. Dan berapapun hasilnya, pasti akan diterima sebagai nikmat yang luar biasa. Inilah yang sekarang tengah diperjuangkan Rani Wulandari untuk keluarganya. Selepas wafatnya ayahanda sekitar 3 tahun yang lalu, siswi kelas 1 Madrasah Sanawiyah ini tak tega melihat ibunya berjuang sendiri, membanting tulang demi terus menyekolahkan dirinya serta adik bungsunya. Karenanya 2 tahun belakangan ini, ia ikhlas merelakan waktu bermainnya selepas sekolah untuk bekerja paruh waktu di tempat pengolahan kerupuk. Alasannya ben iso bantu-bantu main damel tumbas blonjo, damel nyangoni adike kalih damel sang sekolah. Kula mboten teka mergi mae kan nggih nyambut damel ki ambak terus masuk kula nggih nyuwun mae. Setiap hari sekitar 1 kuintal tepung tapioka dibutuhkan sebagai bahan utama pembuatan kerupuk. Selain tepung, terasi udang, serta bumbu racikan khusus merupakan pemberi cita rasa khas pada adonan kerupuknya. Untuk membuat adonan kerupuk, terasi terlebih dulu dilarutkan dalam air hingga larut dan tak lagi menggumpal. Larutan ini kemudian dicampurkan dengan bumbu racikan dan diaduk kembali hingga tercampur merata. Sebelum dimasak, adonan biasanya diratakan agar dapat matang sempurna setiap bagiannya. Kemudian disusun dalam kukusan yang berisi sekitar 50 susunan memanjang. Pemasakan di pabrik ini pun masih sangat sederhana, hanya mengandalkan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Meski demikian, pengukusan adonan hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit saja. Kuncinya adalah dengan tetap memastikan alat pengukus dalam keadaan tertutup rapat. Dengan demikian, uap panas tetap berada di sekitar loyang untuk mematangkan adonan dengan sempurna. Adonan yang dirasa cukup matang segera diangkat dan kemudian dilepas satu persatu dari loyang cetakannya. Disusun untuk proses pemotongan menjadi kerupuk. Tak hanya pengukusan yang tergolong tradisional, proses pemotongan juga masih menggunakan peralatan seadanya. Adonan kerupuk yang telah matang diletakkan di atas meja yang sudah memiliki pola tertentu. Kemudian benang pun ditarik dari kedua sisi hingga adonan terbelah menjadi sama rata. Adonan dipotong menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan dan pesanan. Biasanya potongan awal menghasilkan 10 bagian. Kemudian tiap bagian dipotong lagi hingga menjadi lembaran yang lebih kecil. Untuk keperluan
keperluan penjemuran, potongan kerupuk ini ditata dalam anyaman yang biasa disebut dengan idek. Menatanya pun harus rapi dan telaten, hingga tidak ada satupun lembaran kerupuk yang saling menempel satu sama lain. Persatuan idek yang terisi penuh lembaran kerupuk, ongkos lelah pekerjanya dihargai sebesar Rp500. Bila cuaca cukup terik, penjemuran kerupuk biasanya membutuhkan sekitar 2 hari lamanya. Pengeringan ini harus benar-benar sempurna agar hasilnya nanti bisa baik pula. Karena pabrik kerupuk ini menjual kerupuk yang siap konsumsi, maka penggorengan menjadi tahap akhir dari seluruh rangkaian proses pembuatannya. Cara menggoreng kerupuk dilakukan sebanyak 2 kali. Penggorengan pertama berfungsi membuat kerupuk setengah mengembang terlebih dulu. Baru setelah itu, kerupuk segera dipindahkan ke penggorengan kedua dengan minyak yang lebih banyak dan panas. Tujuannya, agar kerupuk bisa mekar dengan sempurna dan tentu saja renyah. Dengan menggunakan 2 tahap penggorengan seperti ini, tak heran jika dibutuhkan hampir 80 liter minyak goreng setiap kali pabrik melakukan proses penggorengan. Selain menjual dalam partai besar atau hitungan per kodi atau bal, pabrik juga menyiapkan bungkusan kecil seharga Rp1.500 dan Rp2.500 per kemasan. Meski demikian, pemasaran masih merambah seputaran kampung saja, mulai dari toko kelontong hingga warung kopi sederhana. Menata kerupuk dalam plastik hingga memastikan kemasannya tertutup rata menjadi tugas Rina serta beberapa orang tetangganya yang lain. Berawal dari ajakan sang majikan, serta didorong kondisi keuangan keluarganya yang pas-pasan, membuat dirinya harus rela ikut mengupayakan apapun untuk menjemput rezeki. Kula mboten napa-napa, ketimbang dolan mengke malah ngentekni karta, mendingan kula napa kerja mawon timbang dolan nggak ada manfaatnya. Paling tidak lewat cara seperti ini, dirinya tak perlu lagi membebani ibunya untuk keperluan jajan sekolah setiap harinya. Rp4.000 untuk setiap 100 bungkus kerupuk yang bisa diselesaikannya menjadi haknya atas ongkos lelah bekerja di pabrik ini. Nggih ikhlas kan niku sampun takdir kula damel napa? Damel mbiyantu main maringi adik sangu ngaten niku kan niku sampun takdir kula saking Allah to. Kenyataan sang bunda hanyalah pekerja serabutan dengan pendapatan yang juga tidak menentu, terkadang memaksa Rina mengambil bayarannya tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya. Mbak, iki aku arepe butuh duit. Aku enggak kira. Ya, nek catatan ya. Beruntung pengertian besar dari sang majikanlah yang memberikan sedikit ketenangan baginya. Mengambil alih urusan rumah tangga terkadang harus dilakukannya pula jika sang bunda belum kembali dari kerjaan yang harus diselesaikan. Maklum saja, selepas kepulangan ayah handanya pada sang pencipta, praktis sang bunda harus mengemban 2 peran sekaligus. Nggih ngiri kan kanca-kancane caket tumbas. Buruh cuci panggil adalah pekerjaan yang saat ini paling bisa diandalkan Jumini dalam mendulang rezeki bagi nafkah keluarganya. Tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup, membuat ibu 3 orang anak ini harus puas melakoni kerja serabutan seperti ini. Beruntung jasanya ini sudah dipercayakan oleh beberapa orang tetangga di sekitar rumahnya. Rp20.000 pun menjadi pengganti ongkos lelah untuk sekali cucian yang ia selesaikan. Tamu, nopo sakit kula mungkin tamu depannya anak-anak kula. Bagi Hendrik si bungsu, sesekali membantu ibunya seperti ini merupakan keinginan tulus dari bocah 7 tahun ini untuk meringankan beban di pundak bundanya terkasih.
Hendrik amat mengerti kondisi serba kekurangan yang dihadapi keluarganya sejak dahulu. Postur tubuhnya yang kecil serta usia yang baru menginjak 7 tahun tak membuat Hendrik hanya diam duduk berpangku tangan saja. Mengisi air untuk keperluan masak dan minum di rumahnya sudah menjadi rutinitasnya. Tak adanya sumur membuat keluarganya harus mengisi bak penampungan setiap hari. Kalau nggak sekuat mungkin ya Pak, pokoknya kami niku bukan lari-lari, mungkin sekolah yang dhuwur mungkin di sekolah sakit. Mau menerima segala kondisi yang sekarang tengah dijalani menjadi bukti pengertiannya pada sang bunda bahwa sesulit apapun rintangan yang datang akan coba dihadapi bersama. Tidak memiliki sumber serta sarana mandi cuci kakus yang layak dan memadai membuat Rina akhirnya terpaksa mencuci piring di belakang rumah yang sengaja dijadikan lahan cuci darurat seperti ini. Tak heran jika di musim hujan seperti sekarang, ia pasti kesulitan menggunakan tempat ini untuk kegiatan bersih-bersih. Ini sedih, buatan gadah jeding, buatan gadah napa besike amba niku. Kula kadang-kadang lesiran teng griyane saudarane nggih sungkan. Rumah semi permanen ini menjadi salah satu bukti kuasa Tuhan pernah bekerja atas keluarga ini. Setidaknya, rumah yang dulunya hanya berdinding bilik bambu sudah berganti menjadi setengah papan dan batu bata berkat tangan dermawan yang peduli pada nasib mereka. Bahkan hanya sebuah sofa usang inilah satu-satunya perabotan yang dimiliki sebagai tempat bersantai dan menyambut tamu. Beberapa bagiannya mulai rusak karena termakan usia, sehingga menyisakan debu yang dapat mengganggu pernafasan penghuninya. Motor usang ini menjadi satu-satunya barang mewah sekaligus peninggalan sang ayah. Jangankan bisa dikendarai, kondisinya sudah rusak hampir di beberapa bagiannya, sehingga tak heran jika sudah setahun terakhir dibiarkan begitu saja. Sebab Jumini tak tega jika harus menjual satu-satunya warisan almarhum suaminya. Bagaikan menemukan oase di padang gurun, sebuah radio kuno menjadi pengganti sumber hiburan di rumah ini. Setelah TV tak bisa lagi berfungsi, jarum penunjuk frekuensi coba diputar demi mendapat hiburan untuk melepaskan segala penat yang melanda seharian ini. Meski tak ada lagi suami di sisinya, namun berbagai kenangan akan sosok pemimpin keluarga akan selalu diingatnya hingga kapanpun. Walaupun tidak ada lagi bahu yang selalu ada untuk bersandar, namun Jumini beruntung dikaruniakan buah hati yang selalu ada di sampingnya. Masakan pulang ya mungkin nanti rajam mbak kini napa kata muka kok raket merapek nih tiang sepa kok pintar mungkin masakan lari-lari bacanya kan temen yang pertama kan dia bapakin kok kan menyambut pulang bukan biasanya kan bukan dimakan. Hendrik pun bersyukur diberikan sosok ibunda yang selalu ada di sisinya. Meski saat ini ia tak berdaya untuk bisa mengurangi beban sang bunda, namun tak akan pernah putus doa terucap pada Sang Kuasa agar terselesaikan semua cobaan ini. Mak ini ku tiangnya baik, terus sabar nerima nopo mawon. Tiangnya niku mungkin pendengarannya kirang, tapi niku tiang niku sabar. Mboten napa, mboten koyo tiang-tiang niku kan setiap anak nakal niku kan di napa dikerasi, tapi niku main mboten. Masih bisa terus bersekolah meski di tengah kondisi serba pas-pasan menjadi salah satu karunia yang pasti bagi Hendrik dan kakaknya syukuri. Setidaknya dengan menuntut ilmu bisa menjadi modalnya kelak di masa depan meringankan beban keluarga. Meskipun hidup dalam kemiskinan, kakak beradik ini tak pernah kehilangan semangat untuk terus menuntut ilmu apapun kondisinya. Paling tidak,
Mereka dapat mempersembahkan nilai serta rasa kebanggaan untuk orang tua yang tak akan pernah tergantikan siapapun. Nggih kula nate ngoten niku napa gadah pikiran boten saged sekolah malih. Terus kula berusaha untuk bisa napa dapat nilai yang bagus, kan biasanya lek gadah apa prestasi kan bisa sekolah gratis dapat PSM toh. Kuasa Tuhan memang selalu bekerja tepat pada waktunya. Dan itulah yang saat ini dianugerahkan pada keluarga ini. Bersama tim orang pinggiran, Badan Amil Zakat Nasional pun menghantarkan amanah para dermawan ini kepada para mustahik seperti Rina sekeluarga. Iya, Ibu Jumini ya. Ibu Jumini, saya Ahmad Zamroni, mewakili pimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Saya ingin menyampaikan amanah dari Bapak Ibu Muzaki berupa bantuan kepada Ibu Jumini beserta seluruh keluarga. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan dan seluruh anaknya. Bantuan ya, Pendidikan, iya. Sebuah jaminan bisa terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu lagi memikirkan biaya adalah hadiah terindah bagi Hendrik dan Rina, serta jawaban doa Jumini untuk anak-anaknya yang sudah dijabah Yang Maha Kuasa. Bantuan berupa pembangunan MCK ini menjadi jawaban. Setidaknya mereka tak perlu lagi menumpang dan merepotkan orang lain. Ibu, ini juga saya memberikan bantuan berupa fasilitas usaha gitu ya. Panjenengan mudah-mudahan setelah ini bisa lebih mandiri dengan keinginannya untuk membuka usaha jualan sayur-sayuran. Ada bangku baru. Ya. Ada lemari baru. Hanya isak tangis haru bercampur kebahagiaanlah isyarat besarnya rasa syukur yang mendalam pada Sang Pencipta atas rezeki yang tak pernah diduga sebelumnya. Sebab usaha yang keras jika dibarengi dengan ucapan doa tulus, niscaya akan menelurkan kebahagiaan yang tak tergantikan oleh apapun.